Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Raya Aceh News bersama saya Armiadi AM. Kali ini kita akan melakukan wawancara dengan juru bicara Satgas Covid Kota Lusmai, Dr. Handes Marzuki Yunus MSI, yang telah bersedia hadir di ruangan yang berbahagia ini. Kita akan langsung menanyakan tentang proses penanganan COVID-19 di Kota Lusmai selama tahun 2020 di Kota Lusmai. Mungkin kita sapa dulu Pak Marzuki. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Ini di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk bersedia hadir dalam acara wawancara dengan channel Raya Aceh News. Kita akan langsung berbincang sejenak tentang bagaimana perkembangan COVID-19 di Kota Lusmai selama ini, Pak. Terima kasih, Amir. Kalau kita melihat perkembangan kasus COVID di Kota Lusmai selama beberapa hari belakang, memang kasusnya melandai. Nanti tidak ada perkembangan yang baru dan tidak ada melonjak kasus. Namun pada hari ini kita ada terjadi penambahan kasus sebanyak 26 orang. Kita sebutkan dari mana. Terus hari ini ada penambahan kasus baru 26 orang. Kalau sebelum selama ini ke belakang memang kita tidak menonjol, meskipun statistik ini 100%. Dari awalnya kasus COVID-19 di Kota Lusmai sampai dengan saat ini kita masih posisi tetap 17 yang meninggal. Dari sekian kasus yang terjadi ada 14 orang. Sebagai 2020 ini masih tetap itu. Mana yang baru ini? Itu tersebar di 4 kecamatan. Iya, betul. Tersebar karena kita mempunyai wilayah 4 kecamatan. Nah, dengan di tahun 2020 kan giat-giat telah dilakukan berbagai hal untuk pencegahan COVID-19 di Kota Lusmai. Apakah sama di 2021 ini program yang kita laksanakan nantinya? Kalau program rutin, ada yang program baru yang terus dilaksanakan oleh pemerintah Kota Lusmai. Contohnya misalnya dalam penegakan hukum atau justisi itu mulai 2020 sampai sekarang itu masih tidak dilakukan oleh kita. Bahkan dalam satu malam kita melakukan 2 kali, pagi dan di pagi hari dan di malam hari. Ini terus continue kita lakukan karena mengingat masih ada masyarakat kita kadang-kadang lupa menggunakan masker. Meskipun itu selalu diingatkan dan disampaikan melalui berbagai media, ya kan, melalui operasi di lapangan. Ya, kalau kita melihat secara umum kesadaran masyarakat sendiri untuk menggunakan masker ataupun protokol kesehatan ini gimana Bapak melihatnya? Sebenarnya gini, kalau kita berbicara masalah kesadaran masyarakat, cuma kalau kita katakan 100%, mungkin ada 5% masyarakat yang memang kadang-kadang ini memakai melepas. Berarti 95% orang sudah menyadari bahwa COVID itu ada dan memakai menegakkan protokol kesehatan itu sangat penting. Karena kalau kita tidak menangkap melalui itulah akan terjadi penularan kasus. Di dalam penerapan protokol kesehatan ini, apakah untuk kalangan pegawai juga diterapkan atau hanya kepada masyarakat saja? Gimana? Oh gini, ini kan kasus COVID-19 ini kan seluruh dunia. Hampir 200 lebih negara, 219 lebih negara yang terkena virus ini. Jadi kasus ini dia tidak memandang apakah masyarakat, apakah pejabat. Penerapan protokol kesehatan ini berlaku pada seluruh kita. Apakah dia TNI, Polri, masyarakat, ASN, semua berlaku sama. Tidak ada beda-beda. Jadi di harapan kita mungkin di kalangan ASN sendiri dapat menjadi teladan kepada masyarakat seperti mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, menjaga jarak dan lain sebagainya. Ya, itu benar sekali karena ini kan ASN kan orang lebih dulu mengerti. Jadi dipertimbangkan pertimbangan dari masyarakat biasa di pelosok-pelosok. Jadi ASN ini harus memberi contoh kepada masyarakat bahwa memakai masker dan menjaga jarak itu sangat penting. Karena proses penularan penyebaran COVID-19 itu melalui mulut.
Terus kita melihat selama ini kan tim gabungan baik TNI Polri maupun Satpol PP dan ya sering melakukan razia maupun patroli di pusat-pusat keramaian. Ini maksud dan tujuannya kenapa nih? Tidak berhentinya dilakukan ini. Ya, ini kan kalau kita melihat dan mencermati kasus COVID-19 ini masih berlangsung, bahkan ada peningkatannya kasus. Secara nasional kita melihat ada peningkatan kasus, maka penerapan anjuran dan himbauan penerapan protokol kesehatan ini semakin diintensifkan. Maka kalau kita baca media hari ini, Jawa Bali itu sudah ditetapkan sebelum tanggal 14 sampai tanggal sekian ya. Mungkin daerah kita mungkin akan digunakan bersama di waktu mendatang. Ini tujuannya adalah tujuan operasi justisi ini tujuannya adalah salah satu untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kasus-kasus baru terhadap masyarakat mengenai kasus COVID-19. Jadi dengan statusnya oranye di wilayah Kota Lusmawe, apakah ada peningkatan kasus ini dari setiap bulan ataupun perbandingan tahun 2020 hingga 2021 cuma beberapa hari ini yang sudah berlangsung? Selama ini kita tidak terjadi peningkatan kasus. Coba yang terjadi adalah hari ini ada peningkatan kasus menurut laporan yang akan diterima kasus sekitar 26 orang ya. Itu ODP. Jumlah pelanggar dalam operasi yang dilakukan selama 2020 September sampai Desember 2020 jumlah pelanggar protokol kesehatan adalah 1.412. 1.412 orang. Itu masyarakat kita sendiri lokalnya ataupun masyarakat di luar? Itu bukan masyarakat lokalnya semua. Tergabung itu? Itu gabungan, ada masyarakat dua daerah dua. Kita tahu semua ini adalah sentral tempat kedatangan orang ya. Kemudian selama Januari 2021 selama kegiatan UTC dilaksanakan telah mencapai 42 orang yang melakukan pelanggaran. Umumnya ini tidak memakai masker. Ya, kelihatannya itu. Mungkin ini yang terakhir ada semacam himbauan kita kepada masyarakat. Yang penting 3M ini tetap harus dipatuhi oleh masyarakat sendiri. Ya, terima kasih pemerintah kota dalam hal ini dalam rangka mencegah terjadinya COVID-19 ini. Kita selalu tidak bersama-sama mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Lusmawe dan sekitarnya dan tamu yang datang ke Kota Lusmawe tetap wajib melaksanakan protokol kesehatan. Nama intinya adalah memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini memang hal yang rutin yang ini tidak bisa ditawar-menawarkan lagi masalah penegakan protokol kesehatan. Apalagi Kota Lusmawe sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan wali kota sebagai kota wajib masker. Kota wajib masker dalam peraturan wali kota Lusmawe nomor 24 tahun 2020 memang telah dikeluarkan. Peraturan wali kota Lusmawe adalah sebuah kota yang wajib memakai masker. Itu sudah duluan kita daripada daerah lain kita menetapkan hal seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan pada siang berbahagia ini. Saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.